adanya anggapan bahwa catatan amal ditutup. Catatan amal ditutup saat nisfu Sya'ban. Baik. Lalu dari sini kemudian orang punya anggapan bahwasanya kalau beramal sebelum nisfu Sya'ban, beramallah sebelum nisfu Sya'ban. Yang kedua, bermaaf-maafan ketika menjelang Ramadan. Bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Itu kan karena turunannya ini. Berhubung mulai hari ini buku catatan saya sudah ditutup, maka saya akhiri dengan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terus di-share di grup WA. Sehingga dorame itu minta maaf, minta maaf, minta maaf dan seterusnya. Baik. Tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya. Begitu ya, Pak? Sebuah amal tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, saya akan lihat dulu tentang makna dari buku catatan amal ditutup. Yang penting untuk kita yakini bahwa catatan amal itu tidak mungkin ditutup. Tutupnya catatan amal itu kapan? Mati. Ketika orangnya sudah mati atau gila, hilang akal, atau lagi tidur, atau belum balik. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rufi'al qalam an thalathin, bahwa buku catatan amal itu diangkat an thalathin, dari 3 orang. Ini hadisnya ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur lalu dia ngomong ngawur, salah misalnya, ngelindur. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak sadar. Baik. Kadang ya, suami istri tidur satu ranjang, lalu suaminya mimpi basah, terus adus, udah mandi. Kira-kira istrinya curiga nggak? Hah? Istrinya curiga nggak? Loh Pak, sampean kok adus? Oh, apa Pak? Kok keramas? Wani ngaku nggak? Ngimpi ya, mimpi basah. Takoni mana? Mimpi karo sapa sampean kok? Nah, nek jawab karo tonggone kan bahaya ya. Sehingga seperti ini kadang muncul kecurigaan sampai istrinya kadang emosi seperti itu. Baik, pertanyaannya, apakah seorang lelaki ketika mimpi basah dia berdosa? Berdosa enggak? Kenapa tidak? Enggak sadar. Namanya mimpi itu enggak sadar. Bahkan walaupun bisa jadi mimpi itu mimpi hubungan badan. Misalnya ada orang yang belum nikah, tapi dia mimpi basah, belum nikah. Bisa dipastikan ketika dia bermimpi, mimpi hubungan badan dengan orang lain, nggak tahu. Dosa nggak itu? Tidak. Kenapa tidak dosa? Karena mimpi itu amal yang tidak diperhitungkan. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang gila sampai akalnya normal. Hadis ini sahih, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW juga bersabda, Rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa'anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi
Kalau kemudian ada perkataan bahwasanya catatan amal itu ditutup, itu hanya berlaku bagi orang gila atau orang yang mati atau orang tidur. Nah, itu tidak dicatat amalnya. Baik. Karena itu sebenarnya keyakinan ini muncul dari mana, Pak? Dari salah paham terhadap hadis. Ada hadis berikut ini. Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, belum pernah aku lihat Anda berpuasa sebulan penuh melebihi dari puasa-puasa Anda di bulan yang lain selain bulan Sya'ban. Belum pernah aku lihat Anda lebih banyak puasa di bulan melebihi bulan Sya'ban." Kemudian Nabi SAW memberikan alasan. "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amal para hamba diangkat menuju Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Jadi yang benar amalnya diangkat menuju Allah, dilaporkan menuju Allah, bukan buku catatan amal ditutup. Terus kapan tanggal berapa amal hamba itu diangkat menuju Allah? Hadis ini tidak menyebutkan tanggal berapa. Hadis ini hanya menceritakan bahwa amal hamba diangkat menuju Allah di bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Nggak ada ceritanya. Dan ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. Di sini juga ada riwayat Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Maka kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, bahwa keyakinan adanya amal ditutup di bulan Sya'ban ini keyakinan yang tidak benar. Ini hanya berasal dari salah paham terhadap dalil. Yang benar amal hamba itu diangkat, bukan ditutup catatannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami silahkan. Silakan Bapak. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Di masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita ada tradisinya tren. tradisi nyadran. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu termasuk keyakinan yang menyimpang atau gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyadran itu lebih kepada amalannya. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka melakukan amalan itu? Ada yang datang di kuburan, terus sambil bawa makanan, kemudian nanti dibagi-bagi di makam. Lalu ada yang ditaruh makanan itu tidak boleh disentuh. Ini untuk leluhur kita. Setahun sekali kita ngasih makan ke dia. Oh, kasihan banget itu. Ngasih makan setahun sekali. Kita aja 3 kali sehari. Sehingga mereka bawa makanan dalam jumlah banyak, lalu ditaruh di kuburan. Kemudian ada yang dibagi, ada yang dimakan bareng, ada yang ditaruh untuk arwah. Kalau bicara masalah keyakinan, ya seperti yang tadi Bapak, dia menganggap arwah itu muncul ke muka bumi lalu minta untuk dikirimi. Makanya mereka bareng-bareng berbondong-bondong melakukan kegiatan itu, mendoakan dan ngasih makanan dan seterusnya. Kalau ziarah kubur sendiri gimana? Disyariatkan, silahkan. Tapi tujuan ziarah kubur itu untuk apa? Ingat mati, bukan ingat panganan ya. Ya. Sehingga seharusnya kalau ziarah kubur itu tujuannya ingat mati, berarti yang dilakukan apa? Bagaimana agar orang itu semakin dekat dengan akhirat, semakin ingat mati. Maka ziarah kubur ya seharusnya tidak bawa makanan. Wong nek eleng mati Pak, doyan panganan nggak Pak? Nggak doyan. Eleng mati kayak.
Orang kalau betul-betul ingat mati, saya itu sebentar lagi akan jadi seperti ini, mungkin dia nangis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kubur, beliau itu nangis sesenggukan. Dan beberapa sahabat ketika ziarah kubur itu nangis. Lalu mereka menyampaikan, inilah titik awal. Kalau kita bahagia di sini, selamanya akan bahagia. Tapi kalau kita celaka di sini, sepanjang hidup kita akan celaka. Yang menentukannya adalah waktu di alam kubur. Sehingga kalau orang itu kuburannya gelap, tanpa amal, dia tidak punya bekal yang cukup ketika menghadap Allah, maka nanti nasib dia di akhirat akan lebih menyedihkan lagi. Sehingga membuat sebagian sahabat itu nangis hanya dengan ziarah kubur. Nah, kalau seperti ini kondisinya, berarti ziarah kubur itu bukan pesta, tapi perenungan, bukan malah pesta. Nah, yang kita lihat dalam suasana kegiatan sadran itu, kalau sadro sendiri kan artinya ibadah ya. Dalam kegiatan nyadran itu, wallahu alam, yang kami lihat kebanyakan malah pesta, makan-makannya kayak hari raya itu, rame, cacili-cili udah kumpul, pangan bareng. Akhirnya malah kadang duduk di atas kuburan, ada yang ya berdiri di atas kuburan, jadi malah tidak menghormati kuburan. Mungkin ada yang di luar, tapi ada yang kadang sampai masuk di dalam. Kalau di luar lebih mending ya, kalau sudah di dalam itu kadang sampai duduk di atas kuburan dan seterusnya. Baik. Silahkan doakan jenazah ya, mayit atau keluarga kita yang sudah meninggal, kapanpun, dimanapun, terutama di tempat-tempat yang mustajab. Tidak harus datang ke makam dan tidak harus di waktu tertentu. Sekali lagi, mereka butuh doa kita setiap saat, bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi setiap saat. Wallahu a'lam.